Oke, ketemu lagi bersama kita berdua. Jangan bosan-bosan. Jangan. Cuan. Oke, yang pasti kita ketemu lagi di segmen Happy Weekend. Pastinya bakal banyak insight, bakal banyak ilmu, bakal banyak pembahasan yang akan kita sharingkan. Bukan dari influencer, bukan dari tokoh, tapi dari real trader. Yes. Wih, mantap. Oke kok. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya pengen bahas 3 pilar trading sukses. Wih, mantap ya. Ngeri. Untuk menjadi seorang trader yang sukses, tentunya kita butuh 3 pilar ini. Yang pertama apa? Metode, terus apa? Money management, dan yang ketiga psikologi. Oke kok? Nanti mungkin kita bahas dari yang 2 pertama dulu. Oke. Metode sama money management. Oke. Langsung aja kok. Ya, menurut Kochen, seorang trader pemula sebaiknya belajar money management dulu atau metode dulu kok? Metode. Oke. Ya. Kenapa? Metode itu paling penting. Kalau kita mau usaha apapun, kita harus ngerti bibit, bebet, bobot, isi, luar, dalam semuanya. Oke. Ya. Kalau saya selalu menggunakan apa? 7 candle. Karena 7 candle itu nggak mumet, nggak ribet. Teman-teman semua yang awam bisa belajar. Nanti edukasinya itu nggak seperti yang lain-lain, mungkin tarik-tarik garis. Ini nggak, ya. Kita sekalian belajar namanya fundamental. Kalau udah ngerti metodenya di fundamental dan technical, 7 candle-nya, otomatis teman-teman nanti bisa praktek sendiri. Oke kok. Kita sering nih ngomongin ya metode trading, teknik trading, atau sistem trading. Menurut Kochen, sebenarnya metode trading itu apa sih? Metode trading itu adalah suatu teknik di mana teman-teman bisa melakukan aktivitas mencari keuntungan. Ya. Tapi dengan nyaman. Oke. Keuntungan apa? Ya keuntungan, ya di mana-mana kalau kita usaha pengen untung nggak? Oh, pengen untung. Tapi faktanya? Ya, nggak semudah itu. Tidak semudah itu, ya. Seperti itu teman-teman. Jadi metode itu adalah sebuah teknik berarti ya, atau strategi atau cara teman-teman ya. Iya. Cara kita melakukan aktivitas transaksi di pasar finansial. Itu namanya metode. Jadi kita bakal tahu di mana kita masuk market, kapan kita keluar market, dan kapan kita berhenti trading. Oke, menurut Kochen, kapan sebaiknya kita masuk ke market? Kalau saya di komoditas emas ya. Ya. Kalau saya biasanya mencari dari sisi fundamental dulu. Oke. Saya cek dulu fundamentalnya seperti apa. Contoh. Ya. Amerika lagi berperang. Yang lalu tuh ya. Yang lalu jangan yang sekarang. Yang lalu ternyata harga minyaknya jebol ke bawah, terbang ke atas. Di situ saya tahu. Sampai berapa ya kemarin? 120 ya? $100 per barel. Di situ saya tahu. Naiknya minyak ini akan membawa inflasi akan terbang. Inflasi terbang akan menunda The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga. Gold itu akan turun. Oke. Nah, waktunya buka technical. Set. Tarik Fibonacci. Pakai MA. Baru saya entry. Teng. Oh, oke. Itulah timingnya Kochen masuk ke market. Ya, keluarnya kapan nih? Baru mau tanya. Jangan masuknya doang, keluarnya kagak ngerti. Gawat nih. Ya, ibarat kita masuk kamar tapi nggak bisa keluar gimana? Itu beda konsepnya ya. Ini jadi bahasanya beda nanti ya. Kamar apa maksudnya? Kamar mayat. Itu ngeri bos ya. Horor nanti ya. Nah, keluarnya kapan? Keluarnya ketika saya merasa cukup. Kebanyakan orang kan pokoknya ketika saya entry, saya targetnya harus 5.000 pip, 10.000 pip. Berarti subjektif ya kok ya? Iya. Pertanyaannya, emang kamu tahu market akan bergerak ke 10.000 pip? Nggak ada yang tahu Pak di dunia ini Pak. Ya, saya akan keluar ketika saya merasa cukup. Oh segini cukup nih. Oh sudah. Karena pengalaman saya Pak, yang saya dengar dari semua peserta edukasi ya, rata-rata trading, MC, trading, MC. Masalah cuma satu. Apa? Kurang bersyukur. Ais, mantap, ya kan? Boleh tahu nggak level merasa cukupnya Kochen itu berapa pips sih? Nah, kalau saya biasanya paling kecil 30, 50, 100. Jangan merasa cukup yang itu Pak. Saya masih ada nahan posisi dari 1 tahun sama 3 tahun yang lalu. Berarti itu nggak merasa cukup dong kalau gitu? Nah, itu untuk masa depan keluarga. Karena sekarang kalau saya beli emas Pak, kalau saya beli emas fisik sekarang, beli 100 gram butuh 300 juta gak? 100 gram. 100 gram? Ya nggak bisa kok. 100 gram gila. Beli 100 gram pasti butuh modal 300 juta untuk ke Antam. 500 sekarang.
300 Pak. Masa sih? Kan 1 gramnya 3 juta. Lebih, kemarin sampai 34. Iya kan beda-beda. Sekarang kan lagi turun. Kemarin sekarang terakhir lagi 3.050.000, Iya, ya kan? Nah, saya prinsipnya itu trading sama percis ketika saya beli emas fisik. Cuma bedanya di sini emas digital. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya cuma satu. Ketika saya entry, saya atur volume lot saya. Oke. Ya, karena teman-teman, kalau kita nggak bisa atur volume lot, itu ibarat teman-teman buang duit. Ya, udah beli di harga tertinggi, pengen beli lagi di bawah, pelurunya udah habis. Makanya diperlukan yang namanya money management. Oke, masuk ya. Jadi gitu teman-teman, ini penonton kita kan banyak pemula juga kok nih. Iya. Jadi kasih gambaran dong. Menurut Kochen, tadi kan Kochen singgung emas fisik dan emas digital ya. Menurut Kochen ya, bedanya udah jelas ya kan? Beda jelas. Kalau emas fisik mau dia turun mau dia naik, barangnya kita pegang. Oke. Emas digital bos, dunia trading ya. Kadang-kadang kita bisa nggak tidur karena kita nggak pegang barang. Oke. Balik lagi, supaya kita bisa tidur, kita harus ngerti metodenya luar dalam. Oke. Nggak bisa cuma belajar sekali 2 kali, langsung nggak ada konsep begitu. Nah, itu teman-teman yang harus teman-teman ketahuin ya. Kenapa orang zaman dulu beli emas fisik, mereka beli enak tidur, betul? Iya. Tapi kenapa orang sekarang buy XAUUSD mumet setengah mati? Iya, karena nggak pegang barang. Kalau pegang barang lain cerita. Oke. Kalau contoh nih, saya punya 100 gram emas. Ya beli di 3,5 juta, dia turun ke 3 juta. Kita masih bisa tidurnya Pak. Karena kita tahu barangnya ada. Ya kan sama aja kalau dijual minus dong. Ya tetap aja bahkan barangnya ada. Iya, paham. Nah, kalau digital, ya kan ada kontraknya. Ya kalau duit itu kan tergerus makan duit, bro. Semakin dia turun, semakin kita tahu. Waduh, kita nggak bisa tidur nih. Volume lotnya lagi gede nih. Kita mau jual gimana? Kita kan nggak pegang barangnya. Jadi tetap aja itu perbedaan fisik dengan digital. Fisik kita pegang barangnya, minimal kita masih tenang. Kalau digital kita nggak pegang barang loh. Berarti poinnya di situ ya teman-teman. Kita mesti ngitung dulu sebelum kita masuk ke market, karena pasti nggak enak tidur tuh kalau floating ya. Makanya teman-teman di setiap edukasi saya selalu keluarin materi. Ini loh cara perhitungannya. Jadi teman-teman nggak usah nanyain ke marketingnya. Ini gimana nih depositnya gimana? Pasti disuruh top up 100 juta. Pasti bro. Lah ini nggak usah teman-teman hitung sendiri. Oh saya butuhnya sekian. Oh saya butuhnya sekian. Jadi nggak ada lagi namanya keterikatan dengan emosional dengan marketing. Jadi teman-teman udah bisa hitung sendiri. Oh mantap. Itu edukasinya. Jadi itu ya teman-teman tuh sekalian. Tadi udah dibahas juga sama Kochen tentang metode trading ya. Masuk. Jadi kalau tadi pertanyaannya kan lebih penting mana metode sama manajemen ya. Jawabannya lebih metode dulu. Harus ngerti dulu kapan masuk ke market, kapan keluar market. Satu lagi kok, kapan berhenti trading. Nah, kalau penting nggak menurut Kochen kita tahu kapan berhenti trading? Perlu banget. Kenapa? Kenapa? Kapan kita berhenti trading? Kalau kita udah lagi floating loss, kita nggak tahan liatin floatingannya. Itu kita harus stop. Jangan dilanjutin lagi. Atau apalagi kalau teman-teman udah terjadi SL 3 kali berturut-turut. Suka nggak suka ini akan kena. Kuncinya cuma satu, stop. Masalahnya sekarang orang nggak mau stop. Itu gimana caranya kok? Karena orang pengennya balas dendam. Revenge. The only one supaya dia bisa stop. Rekening harus habis. Udah nggak ada obat, harus habis dulu baru dia tobat. Selama masih ada saldo, dia pasti akan balas hajar terus ya. Iya, nah itu sifat manusia. Sifat dasar manusia susah hilang ya. Greedy, gue pengen balas dendam. Kenyataannya bukan balas dendam pak. Lu nggak bisa ngelawan market bos. Iya betul. Kita siapa? Kita siapa sih di market? Kita cuma hilang nggak ada apa-apanya. Butiran debu guys kita di market. Jadi jangan sombong ya. Jangan. Ya. Tetap stay cooling down ya. Low profile. Low profile. More profit. Low profile, more profit. Itu yang benar. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap kita mesti ngitung dulu ya kalau pada saat kita mau seperti untuk tahu kita kalau Kochen nih misal nih kita hari ini clear posisi ya kan. Nah pada saat clear posisi nggak waktu-waktu yang dimana kita nggak boleh trading tapi kita nggak ada posisi. Kalau tadi kan Kochen bilang stop trading itu pada saat floating dan kita udah nggak kuat kan. Nah sekarang saya pengen tahu nih dari Kochen kalau kita nggak ada posisi. Nah ada nggak waktu kita nggak trading? Ada. Kapan? Pertama FOMC meeting.
Oh, kenapa? Semua mata di dunia ini, pelaku pasar di dunia ini akan menunggu hasil dari FOMC meeting. Nah, terus kita entry. Kebanyakan kita entry gak? Entry. Kenapa kita entry? Karena pertama kita punya komunitas yang tidak kurang baik. Nah. Yang hobi kejar lot. Yang kalau sehari nggak trading, adrenalinnya nggak ada. Komunitas harus yang benar. Padahal besok market buka lagi ya. Iya. Yang kedua, sok-sokan. Ngapain kita tunggu FOMC? Hajar dulu, nanti urusan belakangan. Faktanya sorry, nih mungkin banyak teman-teman di sini yang masih pemula atau masih awam ya. FOMC itu apa kok? FOMC itu adalah pertemuan dari para pejabat bank sentral di Amerika untuk menentukan kebijakan suku bunga dan kebijakan ekonomi ke depannya. Iya, orang lagi meeting lu entry. Orang lagi meeting lu entry, lu gila aja. Jangan. Ingat teman-teman. Kita aja kalau lagi meeting tamu berhenti dulu ya. Berhenti. Ingat, saya ini punya prinsip satu yang kuat. Ya. Lebih baik saya kehilangan kesempatan daripada saya kehilangan uang. Cakep. Nah, itu prinsipnya teman-teman ya. Itu prinsip. Jadi dalam trading itu harus ada prinsip ya kok ya. Harus. Ya, sama halnya kita dalam bisnis ya. Di bisnis juga kita harus punya prinsip ya. Harus. Ya kalau enggak nanti kamu terombang-ambing market repot ya. Ya emang kenapa sih kalau nggak trading sehari, umur kan nggak dipangkas 1 tahun? Ya kan kok kan nggak gatel kok nggak bisa. Itu namanya IB, ngejar lot. Ya, oke. Member nggak ada entry, gua nggak makan. Itu. Repot ya. Jangan. Oke, teman-teman. Jadi itu pentingnya kita bukan cuman kita tahu kapan kita masuk market dan kapan kita keluar dari market, kita juga mesti tahu kapan kita stop trading. Yes. Karena kadang-kadang ya no position is the best position. Yes. Kadang-kadang ya seperti itu. Oke kok. Sekarang saya pengen tahu dari sudut pandang seorang Kochen yang sudah 25 tahun berkecimpung di market emas ya, emas apa XAUUSD ini ya. Tadi kita udah bahas tentang metode kok ya. Nah, sekarang masuk ke money management. Menurut Kochen, orang kan sering ngomong ya, money management harus ngerti money management. Sebenarnya gimana sih cara memahaminya, money management yang benar itu gimana dan tujuannya apa? Oke, saya pakai bahasa kiasan yang paling simpel ya. Simpel ya. Contoh, karyawan. Oke. Ya. Karyawan masuk ke dunia trading tujuannya ngapain? Pengen cuan lah. Cuannya harus lebih besar dari gaji atau bukan? Iyalah. Nah, itu masalahnya. Dia kejar. Tetep. Oke. Yang kedua, ada harapan, ada hope. Iya, harus lebih besar dari. Resign. Yes, betul. Faktanya, enggak. Repot ya. sih, repot. Yang kedua, money management itu teman-teman bisa belajar dari kehidupan sendiri. Contoh. Udah jujur deh, tulis di kolom komentar. Apa tuh? Pengeluaran lebih besar dari pendapatan atau pendapatan lebih besar dari pengeluaran? Wah, repot nih. Besar pasak daripada tiang. Udah jujur ya. Contoh, gaji 10 juta. Oke. Dia nekat beli 3 gram emas. Iya. Bisa untuk masih ada sisa untuk sisa 1 juta. Bisa beli token, beli bayar cicilan atau segala macam, makan nggak bisa, Bos. Iya. Ya, nggak perlu sampai 1 telur digoreng dibelah 2. Iya. Yang kedua, kalau gaji 10 juta, dia cuma beli 1 gram atau setengah gram emas. Masih ada sisa biaya masih. Belajar money management tuh dari kehidupan kita sendiri kok. Oke, artinya apa? Artinya setiap orang beda-beda ya kok ya? Beda-beda. Money management. Artinya kesesuaian profil apa ya, income kita dengan gaya hidup kita ya. Jangan sampai gaya hidup kita itu lebih gede daripada income kita. Kalau di trading itu seperti orang modal $100, entry-nya 10 lot. Kayak gitu kan? Bener kan? Iya, makanya orang yang mohon maaf ya, yang menjadikan trading itu seperti judi, coba cek portofolionya. Atau gini deh, dalam 1 tahun teman-teman tulisin deponya berapa aja, WD berapa aja. Betul. Nah, coba average ya, kita lihat selama 1 tahun. Kalau 1 tahun ternyata teman-teman, ini kejadian orang Surabaya loh. Dia ngomong ternyata selama 2 tahun, jujur dia lebih banyak depo daripada WD. Begitu profit clear, ada rasa bangga. Tapi 2 hari lagi MC Pak. Waduh. Balik lagi, money managementnya seperti apa. Nah, sekarang dia udah beralih full ke 7 candle sama 7 naga. Iya. Karena menurut dia 7 naga itu adalah salah satu teknik yang bisa menghasilkan dari awal tahun sampai akhir tahun. Oke. Jadi intinya kalau gua tangkep ya, money management itu adalah
sebuah cara perhitungan ya, sebuah perhitungan di mana kamu ketika melakukan pengeluaran dan pemasukan itu harus seimbang, ya kan? Jangan sampai besar pengeluarannya daripada pemasukannya, itu Iya, pasti kacau pasti gitu ya. kacau. Nah, sama di trading juga gitu. Jadi mesti dihitung dulu, jangan sampai entryan kita itu jangan sampai over. Lot kita jangan sampai over trade atau overload. Nah, itu kalau udah kayak gitu pasti kacau. Iya, dan Cepat. pelajarin juga Nah, teman-teman trading di emas. nah. Apa hubungannya trade ons dengan volume lot? Nah, itu. Nah, harus tanya. Apa tuh? Nanti di edukasi baru share ya. Jadi nanti setelah saya share edukasi ini, mindsetnya apa, pengertiannya apa, teman-teman akan tobat. Oke. Akan bertobat, saya bikinin tobat semua. Oke. Oke, teman-teman, kalau misalnya nih dari salah satu penonton di sini yang tertarik ikut edukasi terus saya kasih gratis, mau nggak? Tulis di kolom komentar. Kalau rame mau nanti saya kasih tahu caranya ya. Biar dapat apa privat sama coaching gratis. Nah, untuk satu penonton. Boleh kok? Boleh ya? Silakan tulis dulu di kolom komentar. Mau gitu. Ya, sekalian nanti kita ngopi bareng. Nah, kita ngopi bareng. Tapi langsung ya. Tapi ngopi barengnya yang udah ada WD dong. Kalau ngopi bareng biasanya yang belum WD itu ujung-ujungnya coaching traktir ya. Ya. Tapi nggak apa-apa. Saya Ya. senang traktir orang. Oke. Senang. Terus kalau kita bicara money management, ini sering selalu dibenturkan ya sering dibahas ya di kalangan trader itu trader money management dengan trader FM atau full margin. Ya, menurut Kochen ya, mana yang lebih baik? FM atau money management? Baik lagi ke teman-teman. Teman-teman hobi judi atau enggak? Oke. Kalau teman-teman hobi judi udah pasti FM. Oke. Tapi bukan berarti gini loh, saya tidak pernah menyenggol soal FM, soal cara trading orang. Oke. Bagi saya orang mau mencari cuan caranya A, B, C, D bodo amat. Yang Oke. penting cuan. Oke. Ya, yang penting satu, jangan pernah merugikan orang supaya orang semua pada ikut sistem kamu. Akhirnya semua orang rungkat MC dan kamu dapat lot komisi. Iya. Jadi teman-teman mau FM, mau money management, balik lagi. Saya tidak pernah tahu cara trading teman-teman itu seperti apa. Yang tahu teman-teman sendiri kok, bukan saya. Yes, betul ya. Karena pada dasarnya gini loh teman-teman, trading itu sifatnya private nggak sih kok? Private. Iya kan? Artinya apa? Jelas di MetaTrader itu ada yang namanya password trading sama password investor. Makanya akun kita aja di password. Terus kenapa kita harus gembor-gembor atau diumbar-umbar ke orang-orang? Nggak perlu. Trading itu sifatnya private kok. Yang tahu money management, yang tahu metode itu ya cukup diri kita sendiri aja. Yang penting kita bisa apa? Aman dan nyaman, tenang, happy, profit, keluarga bahagia. Iya. Nah, masalahnya sekarang orang lebih suka live trade 48 jam nggak tidur. Ya, lebih apa kok? Masuk UGD, Pak. Ada teman saya tuh, teman saya masuk UGD 5 hari. Jangan sampai trading itu kerjaannya lebih capek dari satpam komplek. Oh, itu iya, betul-betul. Ya, satpam komplek itu biasa kalau di daerah rumah saya tuh 3 kali shift. Iya. Lah kamu nggak boro-boro 3 kali, terus kagak tidur. Maraton ya. Maraton, kopi, rokok habis semua. Ya, yang ada UGD lah. Kalau cuan sih nggak masalah sih kok sebenarnya. BPJS nggak bisa bayar, Pak, yang ada. Ya karena istri yang ngomong ke saya, istri cerita. Pakai duit sendiri, dia nggak punya BPJS, ya sudah, itu balik lagi ke dirimu sendiri. Oke, menarik ya, ini masalah money management dan ada yang sistemnya money management itu diatur ya, ada yang memang full all in gitu kan ya. Coba kalau kalian tim yang mana, tulis di kolom komentar ya, biar kita tahu. Jadi teman-teman penonton di sini tuh sebenarnya banyak ke aliran yang mana sih, gitu kan ya? Iya, nggak apa-apa. Karena itu semua sama aja kok, itu kan secara trading, bebas-bebasnya. Iya, soalnya saya juga mikir gini, kalau misalnya full margin, anggaplah misalnya full margin kita itu sebesar XL, bisa juga sih, gitu ya. Bisa. Tapi cara tradingnya gimana ya? Maksudnya kalau misalnya nih XL kita $100, bagaimana caranya kita ngejar di market dengan $100 itu? Kalau cuman pakai money management ya nggak kena ya. Misalnya sebulan kita cari 5% aja dari $100 ya nggak hidup lah kok. Iya, masalahnya gitu, sekarang kan masing-masing orang cara trading Iya. beda. Ya kita nggak bisa ngejudge FM jelek, money management jelek. Nggak ada yang bisa, bro. Balik lagi kebiasaan kita tuh seperti apa. Kalau saya terus terang, saya menjadikan trading itu sama persis seperti saya usaha. Betul. Jadi sekali deposit kalau bisa WD berkali-kali. Iya. Jangan deposit lagi. Sama kayak usaha, sekali kita keluar modal jeglek ya, kalau bisa bertumbuh kan. Iya. Misalnya dari 1 toko jadi 2 toko,
Dari 2 toko jadi 3 toko, modalnya bukan habis kan gitu ya. Nah, itu konsep yang benar ya sebenarnya teman-teman. Kalau kita mau trading, kalau bisa ya sekali deposit WD berkali-kali. Jangan deposit berkali-kali. Masalah saya WD-nya setahun 2 kali, Bos. Kalau duitnya habis baru saya WD. Karena saya kebiasaan kalau keluar negeri jalan-jalan sama keluarga belanja itu saya pakai kalau bisa jangan pakai rekening keluarga lah. Jadi dari WD dulu, nah itu dikumpulin. Baru keluar pengeluaran pelan-pelan dari sana gitu. Gitu ya. Penting buat trader itu menghitung ya kebutuhan kita berapa, kemampuan income kita berapa segala macam. Cuman yang pasti dari saya ya pribadi ya, terutama buat para trader pemula jangan sekali-kali berpikir mengganti pekerjaan utak kamu dengan trading di awal-awal. Oh jangan ya. Jangan. Kemarin ada tuh yang minta tuh. Kok saya mau full time trader? Ya. Udah belajar berapa lama? Pengalaman berapa lama di dunia trading? Baru 1 bulan. Oh jangan. Jangan jadi penyakit. Jangan. Tetap kerja. Jadikan trading itu seperti sampingan. Yes, betul. Side hustle lah. Itu boleh. Yang kedua, jangan pakai pinjol. Itu bahaya tuh ya. Yang ada teman-teman fokusnya bukan trading. Betul. Tapi gimana cara bayar cicilan. Nah itu jangan. Jadi nanti metodenya udah hancur. Ya. Actionnya nanti bakal nggak karuan. Jangan. Gitu ya. Oke. Mungkin terakhir ya dari kita, kalau teman-teman punya, kita pengen ngajak ya, bukan ngajak ya sebenarnya, ngasih insight ke teman-teman ya. Trading ini jadikanlah sebagai sampingan, jangan jadi pekerjaan utama, karena memang trading ini tidak untuk semua orang teman-teman ya. Tapi kalau saya melihat trading ini adalah untuk orang-orang yang memang income dengan pengeluarannya itu udah gapnya itu udah tinggi, jadi lebih besar income-nya ketimbang pengeluarannya, masih ada uang sisa. Nah itu boleh kita tradingin. Trading itu gunakan duit yang memang udah ada kelebihan. Yes. Makanya trading itu tidak untuk semua orang. Yes, betul. Ya, tapi kebanyakan orang menjadikan trading itu sama persis ketika semua orang bisa melakukan. Itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi sebaiknya kalau teman-teman memang pengeluarannya masih mepet-mepet dengan income, apalagi lebih besar pengeluaran daripada income, sebaiknya fokus kerja dulu deh. Stop dulu. Jangan dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya jelek. Ya, pokoknya fokus aja kerja, tekunin satu bidang sampai income kita pelan-pelan naik dan gap antara pengeluaran dan pengeluaran itu tebal ya, lebih besar tentunya pendapatan ya, baru kita mulai berpikir gimana cara trading. Sambil investasi leher ke atas. Nah itu yang penting. Investasi yang nggak akan rugi adalah investasi leher ke atas. Oke. Carilah ilmu sampai ke negeri. Sumatera. Sumatera. Pakistan. Oke, kok terakhir buat kawan-kawan pemula, pesan dan kesannya. Bukan pesan dan kesan. Pesan-pesannya, kata-kata terakhir lah. Belajar. Yang kedua, belajar. Yang ketiga, belajar. Orang yang nggak mau belajar pasti orang malas. Yang namanya orang malas tidak akan kaya. Dia akan selalu miskin. Kenapa selalu miskin? Karena otaknya sudah nggak guna. Jadi apa? Belajar. Oke, thank you. See you. Bye.